Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbai fillah, ayyuhat tullab rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kita lanjutkan. Kemarin sudah mulai membahas sirahnya Al-Barra ibnu Malik, seorang pahlawan dengan postur tubuh yang kurus krempeng, radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan di sini pada halaman 42. Penulis menyebutkan hazama Musailamatu awwala jaishin kharaja ilaihi min juyushil muslimin bi qiyadati Ikrimata ibni Abi Jahlin wa raddahu ala aqabih. Musailamah mengalahkan pasukan pertama yang keluar menyerang kharaja ilaihi min juyushil muslimin, yang keluar menyerang beliau dari pasukan kaum muslimin, yang dipanglimai oleh Ikrimah bin Abi Jahl. Waraddahu ala aqabih. Dia Musailamah berhasil memukul mundur pasukan kaum muslimin tersebut. Fa arsala lahu Siddiq jaishan thaniyan bi qiyadati Khalid bin al-Walid. Maka As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan kepadanya untuk melawannya pasukan kedua yang dipanglimai oleh Khalid ibn al-Walid. Jeda dan dulu ya. Ya, kita lanjutkan dari jeda dan asar dulu. Baik. Jadi setelah kalahnya pasukan pertama, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan kedua yang dipanglimai oleh Khalid ibn Walid, yang dalam sejarah ya sangat dikenal apabila telah memimpin pasukan perang, maka pasukan tersebut akan menang biidznillah. Oleh karenanya pada masa Khalifah Abu Bakar kalau nggak salah, atau setelahnya Umar kalau nggak salah, ya beliau diberhentikan dari memimpin suatu pasukan kaum muslimin. Karena apa? Karena pertimbangan keselamatan akidah umat. Jadi jangan sampai umat itu terlalu tinggi ketawakalannya kepada Khalid tatkala Khalid yang memimpin perang, menjadi panglima, sehingga beliau tidak boleh lagi menjadi panglima pada saat itu. Kalau nggak salah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in. Baik. Hasyada, apa yang dilakukan Khalid tatkala menjadi panglima? Hasyada fihi wujuhas sahabah minal ansar wal muhajirin. Beliau ya hasyada mengumpulkan wujuhas sahabah. Wujuh itu wajah, suatu yang terlihat, suatu yang tampak pertama kali dari tubuh seseorang. Ya maksudnya senior ya. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Wa kana fi tari'ati haula wa haula al-Barra ibnu Malik al-Ansari wa nafarun min kumatil muslimin. Dan ternyata di kelompok mereka dan mereka itu ada di sana Al-Barra ibnu Malik al-Ansari dan beberapa orang dari kumatil muslimin, pahlawan pemberaninya kaum muslimin. Iltaqal jaishan ala ardil yamamah fi Najd. Bertemulah dua pasukan besar ini di bumi Yamamah di Najd. Fama huwa illa qalil hatta rajahat kaffatu Musailamata wa ashabi. Tidak berlangsung lama sampailah kaffatu Musailamah. Kaffah. Apa itu kalau dalam timbangan itu neraca ya.
Jadi timbangan itu ada dua neraca. Jadi neracanya Musailamah dan pasukannya, ya, dan orang-orangnya rojahat unggul. Ya, maksudnya menang. Gitu. Ini ungkapan bahasa yang menyatakan, menerangkan, menjelaskan pasukannya Musailamah unggul, menang. Wa zulzilatil ardu lahta aqdami junudil muslimin. Bumi ini seolah-olah goncang, ya, menggoncangkan, goncang di bawah telapak kaki pasukan kaum muslimin. Wa tafiqu yataraja'una an mawaqifihim. Mereka mulai mundur dari posisi mereka sebelumnya. Hatta qtahama ashabu Musailamata fustata Khalid bin Walid. Sampai pasukannya Musailamah berhasil iqtahama, menerobos fustat, ada catatan, al-khaymah al-kabirah, kemah besar, tenda besar Khalid bin Walid, waqtala'uhu min usulih, ya, mereka membongkarnya dari usul, dari akarnya, membongkarnya dari akar, dari bawah. Wa kadu yaqtuluna zaujatahu, hampir-hampir mereka membunuh istri beliau. Laula an ajaruha wahidun minhum. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Laula an ajaruha wahidun minhum. Kalau sekiranya tidak diselamatkan, selamatkan oleh salah satu dari mereka kaum muslimin. Nah, di sini perlu digarisbawahi, perlu ada keterangan, perlu ada penjelasan, yaitu hendaknya seseorang itu, ya, selalu mengedepankan Allah, ya, tidak langsung, ya, mengungkapkan sebabnya. Yang memberikan keselamatan itu Allah, sebabnya melalui, ya, usaha salah satu dari pasukan kaum muslimin. Nah, maka yang paling tepat adalah laulallah thumma an ajara, laula an ajaraha wahidun minhum. Jadi dikedepankan Allah. Sama seperti orang mengatakan tatkala dia selamat dari tertimpa benda besar misalnya. Dia sedang berdiri di pinggir bangunan proyek bangunan. Ada benda besar jatuh dari atas. Temannya dorong dia sampai jatuh. Dengan sebab itu dia selamat. Kemudian karena selamat dia ngomong, wah, kalau enggak kamu dorong tadi, saya sudah mati. Nah, perkataan seperti ini juga enggak boleh. Hendaknya dia mengatakan, kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian engkau mendorongku, maka aku pasti mati. Nah, kemungkinan besar aku mati. Nah, ini baru benar. Jadi selalu mengedepankan Allah. Inda dzalika sya'aral muslimuna bil khatari dahim. Di saat tersebut, ya, kaum muslimin merasakan bahaya ad-dahim, asyadid, al-mufaji, ya, bahaya besar, al-mufaji, yang mencengangkan. Wa adraku annahum in yuhzamu amama Musailamata falan taquma lil islami qa'imatun ba'dal yaum. Mereka menyadari bahwasanya jika mereka dikalahkan di hadapan Musailamah, maka Islam ini tidak akan berdiri lagi setelah itu, setelah hari perang Yamamah. Wa lan yu'badallahu wahdah la syarikalah fi jaziratil Arab. Nah, dan Allah tidak akan diibadahi lagi, tidak sekutu baginya di jazirah Arab. Ini betapa besarnya fitnah, murtad pada saat itu. Keluarnya kaum muslimin dari agama mereka secara berbondong-bondong. Ini pada zaman itu luar biasa, sampai dikatakan demikian. Nah, dalam perang Yamamah ini kaum muslimin kalah, maka ini menggambarkan fitnah yang sangat besar sekali pada saat itu. Wahabba Khalidun ila jaishihi fa'ada tanzimahu.
bangunlah, bangkitlah Khalid ibn Walid menuju pasukannya, dan beliau mengatur ulang pasukannya tersebut, mengatur ulang, ada tanzimah. Haitsu, bagaimana itu diatur ulangnya, bagaimana? Haitsu mayyazal muhajirina 'anil ansar wa mayyaza abna al-bawadi an haula wa haula. Yang mana beliau membedakan orang-orang muhajirin daripada al-ansar, dan membedakan anak-anak al-bawadi pedalaman dari mereka dan mereka. Intinya dikelompok-kelompokkan sesuai grade mereka masing-masing, sesuai banyak pertimbangannya di Khalid bin Walid, wallahu alam. Pertimbangan apa saja yang jelas dikelompok-kelompokkan. Wa jama'a abna'a kulli abin tahta rayatin wahidin minhum. Beliau Khalid mengumpulkan anak cucu dari setiap kabilah. Nenek moyang di sini bukan sekedar bapak dalam ruang lingkup kecil, keluarga kecil ya. Bapak, ibu, anak 5, bukan. Tapi di sini adalah lebih ke kepala suku. Jadi nenek moyang gitu lah. Jadi di sini bukan sekedar anak-anak dari satu keluarga saja, tapi kabilah, ini lebih ke kabilah. Mengumpulkan anak-anak dari setiap suku kabilah tahta rayatin wahid, di bawah panji satu, di dalam satu panji, di bawah satu panji di antara mereka. Untuk apa? Untuk diketahui kepahlawanan dari setiap kelompok dalam peperangan tersebut. Sebaliknya juga agar diketahui sebetulnya dari mana kaum muslimin itu diserang, min aina yu'ta. Sebenarnya dari mana kaum muslimin itu diserang. Kalau dikelompok-kelompokkan, biar tahu. Misalnya kaum muslimin diserang dari kelompok A, maka kelompok lain nanti akan memperkuat kelompok tersebut. Yang sudah kuat akan dipertahankan. Intinya biar terlihat perjuangan mereka, dan terlihat pula titik kelemahan di barisan pasukan kaum muslimin, sehingga bisa ditahan, bisa diperkuat. Baik. Jadi itu tadi. Kemudian wadarat bainal fariqaini raha ma'rakatin durusin lam ta'rif hurubul muslimina laha nadhiran min qabl. Berlangsunglah antara dua kelompok, kaum muslimin dan kelompoknya Musailamah, raha ma'rakatin, putaran peperangan durus. Durus ada catatan di situ, syadidah muhlikah, perangan yang syadidah muhlikah, sengit, muhlikah, halaka yuhliku muhlikah, mencelakakan. Lam ta'rif, yang belum diketahui. Peperangan kaum muslimin sebelumnya yang sepadan dengannya, dengan perang Yamamah ini. Kalau di sana ada perang Badar misalnya, namun ternyata di sana Allah mengirimkan banyak malaikat membantu kaum muslimin. Kalau di sana ada perang Al-Ahzab, perang Al-Ahzab, di mana kelompok besar di barisan Quraisy dan kabilah-kabilah saling memberikan dukungan ke Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Namun di sana ternyata Allah mengirimkan angin yang memporak-porandakan gerakan mereka.
Namun pada perang Yamamah ini betul-betul tidak ada tambahan bantuan pasukan dari para malaikat. Tidak ada tambahan bantuan yang Allah kirimkan berupa angin atau yang semisalnya. Jadi betul-betul antara para sahabat dan pasukannya Musailamah. Ini yang sampai penulis mengatakan demikian. Lam ta'rif hurubul muslimina laha nadhiran min qabl. Wa thabata qaumu Musailamata fi sahatil bagha thabatal jibal ar-rasiyat. Ya. Teguhlah pasukan Musailamah di medan pertempuran seperti teguhnya gunung-gunung yang kokoh. Walam ya'bahu lam yahdamu walam yaltafitu. Tidak terpengaruh. Lam yahdamu tidak perhatian. Walam yaltafit tidak terpengaruhi. Mereka tidak terpengaruhi dengan banyaknya korban jiwa yang menimpa mereka. Wa abdal muslimuna min khawarikil butulat. Di samping itu di sana kaum muslimin abda, menampakkan khawarikil butulat, kepahlawanan di luar kebiasaan, yang menakjubkan, luar kebiasaan, khawarik, yang sekiranya jika dikumpulkan lakana malhamatan, niscaya akan menjadi sebuah cerita kepahlawanan. Malhamah ada catatan, silakan dibaca. Intinya itu kurang lebih sebuah kumpulan kisah kepahlawanan, malhamah. Min rawaihil malahim, dari kisah-kisah kepahlawanan yang indah, yang seru. Rawaih. Rawaih jamu ra'i. Fahada Thabit bin Qais. Kemudian setelah ini penulis menyebutkan sampel beberapa sahabat. Ini yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Untuk apa? Untuk agar terlihat besarnya kepahlawanan dan keberanian Al-Bara' bin Malik, yang memang pada saat ini menjadi tema pada kisah ini. Jadi kisah sekarang tentang fokusnya kepada Al-Bara' bin Malik. Untuk diketahui betul kepahlawanan, keberanian beliau, maka penulis memberikan beberapa sampel para sahabat, bagaimana kepahlawanan mereka, bagaimana keberanian mereka. Ini bukan semata-mata untuk membandingkan, namun hanya untuk betul-betul bisa agar kepahlawanannya Al-Bara' itu terlihat. Karena suatu hal yang menonjol pada seseorang itu tidak akan terlihat luar biasa jika tidak ada pembandingnya. Si fulan luar biasa rajinnya. Ternyata sekelas cuma dia satu orang tok. Si fulan pintar. Ternyata dalam kelas memang pintar semua. Jadi nggak kelihatan. Menonjolnya tidak kelihatan. Nah, di sini untuk itu disebutkan dulu satu persatu sampel dari sebagian sahabat, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keberanian mereka. Yang pertama, Thabit ibnu Qais. Fahada Thabit ibnu Qaisin hamilu liwa'il ansar yatahannatu. Beliau pembawa benderanya kaum Ansar. Beliau yatahannat, memakai minyak wangi. Wa yatakafan, memakai kain kafan. Wa yahfiru li nafsihi hufratan fil ardi. Beliau menggali untuk dirinya sendiri hufrah, sebuah galian lubang di tanah. Fayanzilu fiha ila nisfi saqaihi. Beliau turun sampai setengah betisnya. Nisfi saqaihi.
wa yabqa tsabitan fi mauqifihi. Agar apa? Agar beliau tetap ya teguh di posisinya. Ya, tidak kemana-mana. Ya, sampai kakinya dia kubur. Ya. Di sini bukan menggambarkan kepasrahan beliau. Ya, sudahlah. Ini kayaknya kaum muslimin kalah. Dah saya di sini saja. Ya. Tidak. Ini motivasi agar beliau lebih berani, agar beliau tidak lari kemana-mana, melarikan diri atau yang lainnya. Pokoknya fokusnya satu, menghadapi musuh, begitu. Yujalid an rayati qaumihi hatta kharasari'an syahidan. Beliau berperang, membela panji, bendera kaumnya sampai beliau tersungkur mati syahid. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi, yujalid an rayati qaumihi. Karena di sini jihad fisabilillah, ya, tentunya niatannya juga harus karena Allah, bukan karena membela semata-mata, bukan karena membela kaumnya, bukan semata-mata membela bendera kaumnya. Ya. Dahulu, ya, Rasulullah pernah ditanya ya, oleh sahabat. Sahabat ini menyebutkan beberapa contoh niat orang yang jihad. Rajulun yuqatilu syaja'atan. Ada orang berperang karena keberaniannya. Wa rajulun yuqatilu hamiyatan. Ada orang yang berperang karena hamiyah, karena membela kaumnya. Kemudian menyebutkan yang lainnya lagi. Kemudian Rasul ditanya, ayun dari fisabilillah, wahai Rasul, siapakah di antara contoh-contoh tadi yang niatnya memang fisabilillah, di jalan Allah? Maka Rasulullah tidak memilih salah satu dari pilihan-pilihan tadi, namun Rasulullah memberikan patokan. Ya, memberikan patokan yang luar biasa. Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa berperang agar kalimat Allah adalah yang paling tinggi, maka dia berperangnya fisabilillah. Jadi harus ada niat-niatan yang itu pembelaan kepada Allah, pembelaan kepada syariat Allah, pembelaan kepada agama Allah, pembelaan kepada Rasulullah. Itu. Nah, misal Indonesia ya, diserang, dijajah, dan kita berkewajiban untuk ya, ikut berperang. Apa niat kita? Ya, niatkan pada diri kita, saya berperang karena Indonesia ditegakkan hukum Islam di situ. Maka saya membela negeri ini agar negeri ini tetap bisa ditegakkan hukum Islam. Saya membela negeri ini karena negeri ini menegakkan hukum Islam. Karena nanti kalau dijajah, apalagi kalau dijajah oleh orang-orang kufar, kemudian mereka menang menguasai Indonesia, tentu ya, Islam akan disingkirkan dari negeri ini. Maka kita ikut berperang, bukan semata-mata karena apa? Karena hubbul watan, enggak. Tapi hubbul watannya kita itu terikat dengan apa? Karena waton di situ ada, karena negeri Indonesia tersebut ada Islam, ya. Syariat Islam ditegakkan, begitu. Wa hadza Zaid bin Khattab. Sampel kedua di antara para sahabat yang penulis sampaikan adalah Zaid bin Khattab, akhu Umar bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yunadi fil muslimin, beliau menyeru kepada kaum muslimin, ayyuhan nas addu ala adrasikum, wahai sekalian manusia, gigitlah geraham kalian.
Ya, maksudnya apa wallahu alam, tapi kalau dikaitkan dengan perkataan beliau yang setelahnya ini, dikaitkan dengan ini, maka maksudnya adalah diem. Karena orang kalau kalau gigit gigi geraham tentunya nggak bisa ngomong. Ya, coba saja. Bisa ngomong ya nggak jelas, nggak terangkat itu gigi. Wallahu alam. Wadribu fi aduwikum wamdu kuduman. Ya. Wadribu fi aduwikum. Ya. Apa artinya? Nah, seranglah musuh-musuh kalian. Wadribu, pukullah. Ya. Musuh-musuh kalian serang. Wamdu kuduman, teruslah maju. Teruslah maju. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wallah demi Allah, la atakallamu ba'da hadhil kalimati abadan. Aku tidak akan berkata setelah kalimatku ini hatta yuhzama Musailamah, itu sampai ya, Musailamah dikalahkan, au alqallah, atau aku bertemu Allah, meninggal maksudnya. Fa udliya ilaihi bi hujjati, sehingga aku akan udliya, menyampaikan, adalah yudli, menyampaikan kepadanya, kepada Allah, hujah-hujahku. Apa hujah-hujahnya? Hujah ikut perang, membela Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah, gitu. Jadi beliau menanamkan pada diri beliau hanya dua pilihan untuk memotivasi beliau itu. Dua pilihan, ya. Kalau enggak Musailamah kalah, ya mati syahid. Tidak ada pilihan ketiga pada benak beliau. Apa itu? Ya, selamat hidup. Ya. Pilihannya dua ini. Tsumma qarra 'alal qaumi famazala yuqatilu hatta qutila. Ya. Beliau menyerang kaum di sini maksudnya adalah musuh, ya. Orang-orang yang murtad, ya, kelompoknya Musailamah. Famazala, terus beliau berperang sampai beliau terbunuh. Wahada Salim, sampel kedua sudah, sampel ketiga. Wahada Salimun maula Abi Hudzaifah, dan ini Salim maula, bekas budak, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Beliau membawa rayatul muhajirin, ya, panji atau benderanya kaum muhajirin. Fayakhsha alaihi qaumuh an yad'ufa au yataza'za. Kaumnya mengkhawatirkannya kalau dia melemah atau yataza'za, goyah. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan, inna la nakhsha an nu'ta min kibalika. Wahai Salim, ya, sesungguhnya kami khawatir kalau kami ini diserang min kibalika, karena lantaran dirimu. Faqal, maka Salim dengan penuh percaya diri, penuh dengan optimisme yang tinggi pada dirinya, beliau mengatakan, in utitum min kibali fabi sahamilul qur'ani aku. Jika kalian diserang lantaran karena diriku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran. Maka ala ada ilahi karratan basilah. Kemudian beliau menyerang musuh-musuh Allah dengan serangan yang berani sampai beliau usibah, meninggal usibah. Walakinna, kemudian setelah menyampaikan 3 sampel sahabat, bagaimana kepahlawanan mereka, bagaimana keberanian mereka, ya, baru disampaikan di sini kepahlawanan Al-Barra ibnu Malik. Dari kisah keberanian 3 sahabat tadi, mengajarkan kepada kita, atau kita bisa ambil faedah bahwa kalau kita itu sudah yakin, benar-benar yakin bahwa kita benar, bahwa kita tidak menyalahi koridor syariat Islam, ya, tidak melanggar aturan Allah, maka jalani apa yang kita yakini tersebut dengan penuh optimisme. Penuh optimisme yang tinggi. Jalani kebenaran yang kita yakini tersebut, jalani sesuatu yang kita yakin tidak menyalahi aturan syariat tersebut dengan rasa optimis yang tinggi. Gitu. Jadi semuanya mengajarkan demikian. Begitu juga nanti
kisahnya Al-Barra. Kemudian beliau mengatakan walakinna butulati haula'i jami'an ya tatadha'al amama butulatil Bara' bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Akan tetapi kepahlawanan mereka semuanya tadi, 3 sahabat tadi, tatadha'al, masih bawah. Nah, jika dihadapkan dengan kepahlawanan Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Ini bukan untuk merendahkan 3 sahabat tadi, tapi sebagai pembanding saja. Biar karena ini membahas sirahnya Al-Bara', biar kepahlawanan Al-Bara' itu jelas terukur. Makanya penulis tetap mendoakan mereka radhiyallahu anhu wa anhum. Jadi pertanda tidak ada pada diri penulis niatan untuk melecehkan beberapa kelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah lanjut di pertemuan depan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.